Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir, lemes cowok, belum makan. Kamu makan anjing. Oh, makan udah gemeteran bangsat. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan beberapa detik sebelum di close sebelum di close video ini. Ya, ini adalah jurnal bujang ya. Jurnal bujang, anjir, jurnal bujang namanya cuy. Udah punya nama sekarang. Jadi ini di channel Jaboisma akhirnya dari 3 hari video gua akhirnya menemukan apa yang nama, bukan soal maksudnya apa namanya di channel, maksudnya apa nama dari acara di channel ini. Nah, gitu ya. Oke. Ini biar ini enak gimana ya? biar ini loh, biar sedikit estetik gitu. Gue juga nggak ada ini sih, nggak ada alat atau apa, jadi ini cuma ngerekam langsung aja. Jadi hari ini gue mau sedikit sharing. Anjing wae mau sharing wae nya anjing. Untuk beberapa detik ke depan gue kayaknya bakal sharing soal yang namanya lapar, karena gue juga sekarang posisi lagi lapar. Gua adalah orang yang terjerumus, anjir bahasanya itu terjerumus dalam ideologinya Nietzsche waktu itu di umur 22 23 lah gua kalau nggak salah. Gua terjerumus di ideologinya Nietzsche yang dia mengatakan bahwa Tuhan telah mati, dan dia sedikit ada paham-paham ateisme, walaupun dia sebenarnya yang gua baca itu sebenarnya dia juga percaya Tuhan, cuman dalam artian dia tidak mempercayai agamanya sendiri. Mungkin dia bukan nggak mempercaya ya, dia hanya mempertanyakan dan dia berpikir soal logika aja gitu. Nah, waktu itu gua juga termasuk orang yang terjerumus karena ya jujur di umur 22 itu gue baru tahu ideologi, gue baru tahu faham-faham, dan itu juga bukan gue yang nyari, gue dikasih sama si Jabo ya, salah satu teman gue di rekanan Jaboisme ini. Dia ngasih buku gue, nama bukunya ciptaan Nietzsche, judulnya itu Tuhan Telah Mati. Mungkin kalau misalkan orang-orang penggiat penggiat ideologi mungkin bukan hal yang aneh ya namanya. Nah, gue nggak tahu awalnya tuh dia ngasih itu di Cirebon, dia suruh gue belajar atau gimana gitu ya. Ternyata pas lagi kesini gue disuruh baca itu karena dia kagak ngerti isi dalamnya anjing. Dan gue gobloknya tuh gue termakan masalahnya gini, dia tuh ngasih bukunya tuh seperti ini, menantang kayak, nih baca nih buku ini bagus, ngomongnya tuh anjing kan, namanya laki-laki gitu kan, laki-laki itu suka tantangan ya. Terus gue merasa tertantang, akhirnya gue baca itu buku, dan isinya tentang ideologi si Nietzsche, dan itu sebenarnya buku goblok sih menurut gue. Emang maksudnya tuh dia nggak ngarah ke maksud agamanya sendiri, nggak ke sana, cuman dari total dia pemikirannya itu dia sebenarnya mengarahkan bahwa lebih ke ini loh, manjada wajada, akhirnya itu manjada wajada. Jadi kayak siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil. Jadi dia tuh sebenarnya menjelaskan bahwa suatu usaha itu nggak akan berhasil, doa itu nggak akan terwujud kalau tanpa usaha, intinya kayak gitu aslinya. Tapi yang gue tangkep pas lagi gue baca pertama, gue malah mempertanyakan Tuhan, gue malah mempertanyakan tentang agama, mempertanyakan tentang sholat. Bahkan pas lagi di beberapa bulan pertama gue membaca itu, dan goblok itu gue nggak ada literasi lain gitu. Jadi gue cuma baca buku itu terus gue nggak ada compare literasi lain. Jadi gue cuma baca buku itu, dan akhirnya gue makan itu buku mentah-mentah. Dan akhirnya ya bisa dibilang gue hampir, mungkin ateis, mungkin gue pernah ateis atau gue hampir ateis. Gue tetap mempercayai Tuhan, cuman gue mempertanyakannya, dan hampir separah yang ada di buku itu gitu loh.
secara garis besar, jadi buku itu tuh sebenarnya dia mempertanyakan mungkin kalau misalkan kalian belum tahu ya, Nietzsche itu dia tuh seorang filsuf dari Austria Jerman dia, tapi dia besar di Jerman ya. Nah dia tuh sebenarnya anak pendeta, bukan anak pendeta, jadi kalau nggak salah lingkungan itu lingkungan pendeta, lingkungan gereja. Tapi pas lagi udah besar mungkin dia mempunyai pengalaman akhirnya dia mempertanyakan tentang Tuhannya sendiri gitu. Nah akhirnya ya udah, dan buku itu sebenarnya boomingnya itu bukan pas lagi dia hidup, posisi boomingnya itu setelah dia meninggal. Sama kayak siapa ya, lukisan Van Gogh juga kan itu kan boomingnya setelah dia meninggal kan. Nah itu juga Nietzsche juga termasuk kayak gitu, dia juga termasuk yang sedikit menyedihkan ya, meninggal dalam posisi jomblo gitu. Dia juga meninggal sendirian dan dia meninggal juga ditinggalin kekasihnya juga. Akhirnya karena dia keras dengan ideologinya, ya begitulah, sedikit berlebihan sih kalau menurut gua. Oke lanjut ya. Ini gue cuma ngebahas sedikit aja tentang buku Tuhan Telah Mati. Gue sebenarnya lebih ke ini sih, lebih ke apa ya, lebih ke jangan sampai ngalamin kayak gue gitu. Gue nggak mau sampai ada orang yang belajar filsuf ya, atau ideologi terlalu mendalam. Dan benar kata beberapa youtuber, siapa ya nama youtubernya gue lupa itu, dia tuh ngomong di dalam suatu ideologi itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah kita tuh harus selalu mengambil yang baiknya dan selalu mempelajari yang buruknya. Mempelajari yang buruknya dulu dalam artian kita tuh tahu yang buruk dan kita tidak melakukannya gitu loh. Gue lupa siapa namanya, yang dia stoikisme itu loh, yang dia ups tentang stoikisme. Nah akhirnya gue mempelajari tentang itu, tentang ya Tuhan Telah Mati. Nah gue tuh sempet mempertanyakan tentang sholat buat apa gitu ya kan. Oh ya gue lupa sekarang tanggal berapa ya, tanggal 1 kalau nggak salah ya, tanggal 1 di jam 21.56, jam 10-an ya. Dan ini gue lanjut, gue harusnya namain jurnal ini, harusnya yang kemarin-kemarin gue namain jurnal, ini yang ketiga ya. Tadi sampai mana? Sampai ini, sampai oh ya tadi yang literasinya ya. Ya akhirnya gue mempertanyakan yang namanya sholat. Gue nanya sholat buat apa sih gitu. Terus kenapa kita harus sholat, kenapa apa namanya, kan sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal kebaikan, itu kan kebaikan banyak kan, kayak kebaikan antar umat manusia, kebaikan dengan alam, kebaikan dengan ini, seperti yang hampir semua agama sebenarnya mengajarkan kebaikan ya. Nah cuman yang ditanyakannya itu kan lebih ke fungsi ini, fungsi fungsi apa ya, kayak gerakan sholat, fungsi untuk sholat itu sendiri. Akhirnya gue mempertanyakan, dan gue waktu itu gak dapet, jujur gue gak dapet. Karena apa ya, literasi gue cuman itu, buku itu. Dan gue waktu itu sempet, ya goblok ya gue juga gak ini loh, karena ini loh, yang salahnya itu bukan salah ya. Gue nanya ke beberapa orang tentang ya tadi tentang sholat segala macam. Nah jawaban mereka itu terlalu apa ya, judgment maksudnya judgment di sini tuh. Jadi kayak pas lagi gue nanya emang sholat buat apa, wah lu parah, lu nggak sholat gini, lu dosa gini, selalu berpikiran tentang dosa, tentang neraka, dan pokoknya dengan hukuman gitu. Dan itu yang membuat gue, apa sih gitu loh, ngapain sih gitu loh, kenapa harus dihukum gitu. Sedangkan yang gue tahu itu, gue yang lucunya tuh gue ngomong kayak gitu, tapi gue selalu berlindung dengan kata-kata Tuhan itu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah gue selalu selalu berlindung dengan kata-kata itu. Nah gue selalu mempertanyakan dirinya, kenapa gitu kan. Akhirnya waktu itu gue sempet, jadi gue lagi kumpul keluarga dan gue disuruh sholat, dan gobloknya gue nolak. Gue nolak anjing. Nah waktu itu gue dimarahin habis-habisan. Gue dimarahin sama bokap gue dimarahin sama om gue dimarahin. Wah itu hampir semua satu keluarga marahin gue. Dan apa ya,
yang cara marahinnya itu yang gue kurang masuknya itu ya gitu, balik lagi jadi kayak ngejudgement soal dosa, judgement soal neraka gitu. Padahal kalau orang-orang yang kayak gue gitu sebenarnya nggak perlu kayak gitu sebenarnya. Ini kan orang-orang yang kayak gue tuh lebih bukan menyembuhkan diri ya, lebih dominan ke logika gitu. Kalau nggak masuk logika gue nggak mau gitu kan. Akhirnya gue jadi nantang kan, akhirnya nantang gue. Nah, gue rada baik-baiknya itu semenjak dikasih tahu ibu gue kenapa nggak sholat gitu kan. Dia mungkin ibu itu benar-benar punya kata-kata yang lebih halus ya, mungkin karena sesama laki-laki gitu, kita sama-sama berkuat-kuat logika gitu, akhirnya kalah dengan hatinya cewek. Akhirnya ibu gue nanya kayak gitu dengan ini. Nah, terus ya udah coba katanya baca lagi literasinya, jangan cuma satu kata ibu gue tuh ya. Akhirnya di situ gue tersentuh lah. Oh ya udah mungkin gue emang apa ya, ada titik salah gue yang gue baca dan gue emang nggak nyari ke yang lain. Akhirnya di situ gue nanya ke bokap ya, dia kebetulan dia punya buku Hamka, dia punya tafsiran Hamka ya. Nah itu gue baca di surat apa ya, dan itu kebetulan dia tuh ngebahas tentang Nietzsche. Akhirnya dia bilang katanya sholat itu bukan perkara soal menghilangkan kewajiban. Sholat itu tuh rasa syukur, sholat itu rasa cinta. Wah kata gue, anjir kalau udah ngomongin soal cinta tandanya udah nggak bisa ini lagi loh kasarnya. Kalau udah kita ngomongin soal cinta tandanya ya udah cinta itu udah akhirnya tuh cinta itu memberi, akhirnya merelakan. Cinta itu kasarnya overall apa yang kita punya kita berikan kepada orang yang kita cintai gitu. Itu bentuk cinta. Anjir di situ gue langsung anjir gue salah cuy gitu, gue salah nafsirin suatu buku. Dan di situ gue akhirnya oke. Gue yang salah gitu. Akhirnya di situ ya udah gue ngerevisi diri yang namanya selalu apa ya, bahasanya gue lupa. Pokoknya selalu melihat diri sendiri, melihat kekurangan diri sendiri itu benar-benar harus banget sih gitu. Ya mungkin gitu aja kali ya, gue nggak bisa panjang lebar lagian juga ini udah hampir di atas 10 menit. Gue juga cuma buat video di atas 10 menit, di bawah 15 menit. Jadi ya ini udah cukup menurut gue. Intinya kalau nanti lu belajar, atau gue ngingetin diri sendiri ya sih sebenarnya. Setiap apapun yang gue lakukan, setiap apapun yang gue baca, usahakan jangan di satu pihak. Jadi gue pernah dinasihatin sama Cak Nun juga langsung, kalau mau belajar itu jangan primer, harus sekunder atau enggak pokoknya harus bercabang-cabang, akhirnya kamu bisa mendapatkan suatu inti dari ilmu itu sendiri gitu sih. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Akhir kata, makasih udah ngeklik video ini. Kalau misalkan senang tolong di like, tolong di subscribe. Kalau misalkan gak senang juga gak apa-apa di dislike, tolong di komen juga dan tolong dikoreksi juga. Terima kasih. Sekian dari gua, Kuple kan namanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.